Kama syarahtu fi awal marah anal i'lal yanqasim ila salasati aqsam, al-i'lal bil qalbi, i'lal bit taskin, wa i'lal bil hadfi. Al-an nadkhul ila al-i'lal bil bit taskin. Ya. Ma mana taskin? Fahimtum? Hadza min sakkana yusakkinu taskin. Kira-kira terimanya apa itu? Tahu nggak? Fatimah tahu nggak? Disukunkan. Iya, mensukunkan. Jadi i'lalnya dengan cara mensukunkan. Sekarang pertanyaannya, apa yang disukunkan gitu ya? Nanti kita lihat di sini. Al-i'lal bitaskin huwa taskinu harfil illatil mutaharrikati binaqli harakatihi ilal harfis sahihis sakin qablahu. Ya. Paham? Jadi i'lal bitaskin itu yaitu mensukunkan huruf ilat. Kebetulan huruf ilatnya gimana? Berharakat. Kemudian harakatnya itu dipindahkan ke huruf sahih yang huruf sahihnya itu sakin qablahu. Ya. Jadi kasusnya di sini huruf ilatnya berharakat. Sebelum huruf ilat itu ada huruf sahih tapi mati, sakin. Karena itu kita sudah tahu konsep huruf ilat berat bagi dia menerima harakat. Ya. Sering waktu salah satu saya bercerita seolah-olah ada dialog. Ya, ini dia contohkan pada kata yasunu. Ya, yasunu itu kan dari fi'il sana. Kemarin kita sudah belajar sana itu berasal dari sawana, kan begitu ya. Kalau wawunya berharakat, sebelumnya fathah, wawunya diganti alif. Itu namanya qalbul waw alifan kemarin. Itu i'lal bil qalb ya. Sawana seharusnya sawana kemudian bab nasara yansuru seharusnya kan begitu. Berarti sawana yaswunu. Nah, ini kan juga pernah diterangkan di surah 1. Cuma belum lengket di kepala Anda gitu. Nah, ini dia kasusnya yaswunu. Kelihatan di sini ada waw berharakat dhammah, sebelumnya ada huruf sahih shad sakinah ya. Mati dia. Maka dalam kondisi begini, nah tadi saya katakan seolah-olah ada dialog. Apa kata si shad? Apa kata si shad kepada si waw? Kasihan dele waw udahlah sakit bawa beban katanya gitu. Nih, saya ini lagi sehat-sehatnya nggak bawa beban. Sini, saya bantu deh bawa beban kamu. Oh ya, terima kasih. Maka diberikanlah harakatnya kepada shad sehingga menjadi yasunu. Itulah kasus dari apa? Ya, lal bitaskin. Nggak peduli apakah huruf ilatnya waw atau ya. Pasti hanya dua aja. Karena nggak mungkin alif berharakat. Maka hanya waw dan ya yang berharakat. Ya, contoh yang ya mana seperti ini. Ya isu asluhu ya isu min bab doroba ya. Ya sunu tadi dari bab nasara, sedangkan ya isu min bab doroba. Asluhu ya isu. Ainnya mati, sesudahnya ada huruf ilat ya berharakat kasrah ya. Yang nggak peduli ya harakatnya apa, kasrah, dhamma atau apa ya dalam sebuah kalimat tergantung kondisinya masing-masing ya. Nah, di sini ya-nya berharakat kasrah. Maka dalam kondisi ini harakat ya-nya dipindahkan ke ain sehingga menjadi yaishu. Ya. Ini contoh lain. Ini bukan fi'il aja, yang tadi 1 2 fi'il mudhari', ini ada majalun.
Ya. Itu dari jala ya julu. Majalun asluhu majwal ya. Masih ingat nggak? Majwal ala wazni maf'al. Apa itu? Oh, yang sepola dengan maf'al. Setelah yang sudah Anda pelajari. Bisa dua kemungkinan ya. Bisa masdar mimi. Tiga kemungkinan malah ya. Bisa isim makan. Bisa isim zaman. Tapi benar nggak bisa itu? Isim makan. Isim makan. Ya, iya benar. Karena sebenarnya tola'a yatlu'u matla. Walaupun dia harakat ainnya dhamma tetap jadi ala wazni maf'al ya. Dah, ini ada dua kemungkinan bisa tiga kemungkinan bisa masdar mimi, bisa isim makan, bisa isim zaman ya. Ala wazni maf'al. Majwal. Wawunya berharakat, sebelumnya ada huruf sahih jim sakinah, maka dipindahkan sehingga menjadi majau. Nah, awalnya begini nih, agak beda dengan nomor 1 2. Asluhu majaulun. Ya. Nah, di sini yang cocok untuk harakat fathah adalah alif, maka wawunya diganti dengan alif. Majalun ya. Itu hanya limunasabah aja. Jadi bukan i'lal bil qalbi di situ, tapi itu hanya limunasabatil harakah. Udah selesai itu kajian i'lal bitaskin, cuma begitu aja. Nggak ada lagi yang lain. Cuma kasusnya bisa terjadi di mana-mana. Bisa terjadi di mana-mana. Baik fil istilah di mudhari apakah dalam bentuk lainnya. Ya. Ini sekadar contoh aja dalam latihannya. Fil kalimatil atiyah ya'lalun bitaskin. Wadih ma hadasa bizikri asliha. Ya, semuanya sama ini. Satu pola nih sebetulnya. Tapi enggak juga ya. Nomor 1, 2, 3 sama. Mafazah, mator, madar. Madar atau mudar ini ya. Ya, madarun. Ada mahulun. Ada ma'ibun. Ya. Semuanya ini pasti terjadi di dalamnya ya lal bitaskin. Pertama apa? Harus Anda jelaskan wadih ma hadasa. Apa yang terjadi? Ya, dengan menyebutkan asalnya. Mafazah, apa yang terjadi? Ya i'lal bitaskin. Dari mana kita tahu bahwa i'lal bitaskin? Karena asalnya apa kira-kira ini? Mafazah ini mafyazah atau mafwazah? Mafwazah. Dari mana Anda tahu? Fauzun. Iya, itu. Jadi otak kita harus bekerja ke sono dulu. Mencari asal. Alif itu selalu ada dua kemungkinan. Alif itu bisa berasal dari waw, bisa berasal dari ya. Nah, jadi kita coba-coba aja dulu. Kalau kita ada ketemu kosakata baru, kita coba-coba aja. Oh, tadi misalnya mafyazah. Maka kamu cari di kamus pada kelompok fa-yaza gitu. Fa-yaza. Oh, kalau nggak ketemu, nah baru cari fa-wauza. Itu maka sorof ini sangat berguna untuk mencari makna kata di dalam kamus gitu. Karena kita harus tahu asal usul terutama huruf ilat. Huruf ilat itu repotnya antara ya dan waw aja itu. Antara ya seperti ba'a. Gimana kita cari? Di bawah atau di baya kan gitu ya. Qala di qawala atau di qayala. Nah, itu contoh yang ini. Tapi ini kan udah biasa kamu. Qala pasti dicari di qawala. Ba'a pasti dicari di baya gitu ya. Dah, ini udah ketemu. Tadi berarti mafazah aslu apa? Mafwazah kan gitu ya. Mafwazah. Idzan hadasa huna madza?
Al-i'lal bitaskin. Al-ilah mutaharrikah. Wa qablahu harfun sahih sakin. Ya. Fanuqila atau nuqilat harakatu waw ilal fa. Ya. Harakat wawnya dipindahkan ke harakat fa sehingga menjadi aslu mafauzah gitu ya. Jangan langsung ke mafazah, langsung mafauzah ya. Limunasabatil fathah faqulibatil waw alifan. Maka wawnya diganti dengan alif. Fasarat mafazah. Kalau ini apa ini mator? Kira-kira apa aslinya mator itu? Martiarun. Matiar. Dari mana Anda tahu? Toro yatiru. Iya gitu. Tara yatiru matiar. Urainya udah sama itu ya. Nggak usah saya ulang. Madar. Kira-kira dari apa itu? Ini bisa jadi isi makan nih ya. Maduarun bukan. Maduar. Dari mana kita tahu? Daurun. Daurun. Iya. Dah, jadi nomor 1, 2, 3 sama ya. Cuma ada yang aslinya wow, ada aslinya ya gitu. Sekarang mahulun. Menurut Anda ini apa siratnya? Belum kebayang ya. Kalau kita ditanya fi'il madinya kira-kira apa? Hala yahulu ya. Ada mim di depan. Biasanya kalau mim yang ada di depan itu biasanya selain masdar mimi apa? Isi maf'ul ya. Kataba maktubun. Ini juga gitu. Jadi mahulun itu asluhu apa? Mahwulun. Jadi ini isim maf'ul. Maka ketemu di situ ada waw. Dua waw ya. Menurut Anda mana yang waw asli, mana waw tambahan? Dari kata mahwulun. Waw yang belakang. Waw yang belakang apa? Waw sakin. Waw sakin itu waw tambahan atau waw asli? Tambahan. Iya, tambahan. Yang aslinya yang berharakat ya. Ya. Waw yang tambah ini waw apa namanya? Bingung. Waw maf'ul gitu ya. Kan kita kataba maktubun. Kan ada wawnya gitu. Waw maf'ul. Ya, wawnya ditambahkan karena harus sepola dengan maf'ulun. Ya. Sudah? Ini panjang ini pemahamannya gitu ya. Sekarang berpindah problemanya. Mahwul. Ini apa lagi? Ada waw berharakat, ada ha sebelumnya huruf sahih yang mati. Maka di sini terjadi i'lal bit taskin. Maka dipindahkanlah harakat waw tadi ke ha. Sehingga menjadi apa? Mahulun. Tapi ada dua waw yang mati. Benar ya? Sekarang, kalau ada dua kan mubazir. Sekarang yang mana yang boleh dibuang? Ayo. Wow nomor pertama atau wow kedua? Kedua. Yang kedua, kenapa? Ya, karena dia cuma tambahan. Kalau nggak perlu pergi sana gitu. Ya, jangan dibuang wow huruf asli. Yang dibuang adalah wow
tambahan tadi, waw maf'ulnya yang dibuang. Ya. Kalau saya suruh Anda membuat apa mizan sarfi dari mahulun. Ini kan kita udah belajar mizan sarfi waktu sorof 1. Ayo. Bagaimana Anda bacanya? Bagaimana polanya? Kan kalau kata apa maktubun. Maktubun kan sepola dengan maf'ulun. Kan gitu mizan sarfinya. Sekarang mahulun. Bagaimana Anda membuat polanya? Maka kita tanya satu-satu. Mim apa? Itu mim tambahan juga kan? Mim maf'ul kan? Ya. Hak itu hak apa? Apanya fi'il? Fa'ul fi'il. Fa fi'il. Berarti udah bisa mafu. Wawnya apanya fi'il? Ainul fi'il. Ain fi'il udah ketemu. Lamnya ya lam fi'il. Jadi apa? Mizan sarfinya. Maf'ulun. Hehe. Kalau yang adanya, yang satu kan udah dibuang. Berarti mafu'lun. Iya. Ya, kalau itunya disuruh mizan sarfinya ya maf'ulun. Asalnya maf'ulun gitu. Karena waw maf'ulnya sudah dibuang. Kalau dibuang kan nggak disebut di dalam mizan sarfi kan begitu kaidahnya. Kalau dia diganti pengganti huruf lain baru. Kalau dia dibuang ya dibuang gitu ya. Ingat pelajaran sorof 1 waktu belajar apa itu? Fi'il fi'il mu'tal. Dari awal kita belajar misal gitu ya. Ajwaf nakis ya. Sudah selesai mahul ya. Mafu'lun. Mafu'lun. Sekarang maibun. Ini masdar mimi nih ya. Asluhu madza maibun. Ma'yabun. Maib. Kalau masdar mimi ma'yab ya. Ya. Tapi kalau maib bisa nggak maf'il? Masih ingat nggak syarat dari masdar mimi pola maf'il ingat nggak? Itu harus dari fi'il misal yang hilang fa fi'il indal mudhari. Berarti ini nggak bisa kalau dikatakan maf'il. Ingat itu ya kaidah itu. Nggak bisa dilupa-lupain itu. Ya. Syarat masdar mimi kalau polanya maf'il. Wasaba yasibu mausib. Yang hilang fa fi'il indal mudhari. Ya. Tapi ini tulisannya ma'ib. Asluhu ma'ib. Ya, bukan ma'ib. Ma'ib. Ya. Kemudian ya-nya berharakat, ainnya tidak berharakat, sakinah. Maka dipindahin. Nah, ini nggak ada lagi persoalan. Langsung aja. Ma'ib menjadi ma'ib. Ya. Yang kedua. Uzkur mudhari'il af'alil atiyah. Buat fi'il mudhari'nya. Summa ismal fa'il. Ismal fa'il. Buat juga isim fa'ilnya. Summa waddih ma hadatsa fi ismil fa'il min i'lal ya. Sebetulnya baik di mudhari' di ini apakah terjadi i'lal? Coba kita lihat. Asyara. Ini asyara, aqama, asara, anala. Tolong dicoret mimnya itu dibuang. Anala ya. Nggak ada mim itu ya.
kelebihan. Asyara. Apa mudhari'nya? Yusiru. Yushiru. Asluhu. Hal hadasahuna ya'lal amla. Terjadi enggak? Ya'lal. Hadasa. Ya. Mal hadas. Apa yang terjadi? Ya'lal bitaskin. Iya. Limada. Nah, gitu kalau panjang ceritanya. Limada qulna anna huna ya'lal bitaskin. Ya. Lianna aslahu yushiru yiru. Gitu. Karena asalnya adalah yiru. Alia mutaharrikah. Qablahu shin. Harfus sahih sakin. Fanuqilat harakatu harfi ilatin ila harfis sahih fasarat yushiru. Asluhu yiru. Sama aja itu ya, aqama. Ya. Sebetulnya aqama ini kalau kita bedah lagi, sebetulnya aqama ini apa asalnya? Yuk. Aqama aja dulu. Bingung. Kalau qama, alifnya berasal dari apa? Wow. Wow ya. Kalau tadi aqama apa? Ya aqwama gitu ya. Aqwama. Itu pun sudah apa? Sudah terjadi i'lal gitu. I'lal bit taskin. Aqwama. Wawnya berharakat, kafnya sakinah. Kemudian dipindahkan menjadi aqauma. Cuma limunasabati fathah libatil waw alifan menjadi aqama. Itu untuk aqama aja udah terjadi i'lal bit taskin. Sekarang hawil ilal mudhari'. Apa mudhari'nya? Yuqimu. Asluhu Yukimu. asalnya awalnya itu yuqwimu. Kan tadi aqwama ya. Nah, kayak gitu banget itu membedah kosakata itu gitu ya. Makanya huruf ilat tuh menjadi kita pusing gitu ya. Yuqwimu. Nah, kemudian dipindahkan yuqiu. Kan jadinya yuqiumu. Yuqiumu. Ya, huruf kasrah yang cocok adalah ya, maka dia menjadi yuqim. Aslu yuqiu. Yuqiumu. Tuh kalau benar-benar dibedah gitu ya. Asara. Apa asal dari asara? Siapa tahu? Asyara atau aswara? Asyara. Dari mana tahu? Kalau sebelum dia mazid, mujaradnya apa? Saro. Sara. Masdarnya apa? Saurun. Saurun. Ya, ada saurah itu namanya revolusi ya. Revolusi. Lalu gejolak masyarakat ya, saurah. Asara. Asara itu menjadikan orang tenang menjadi apa? Merupakan satu gerakan gitu ya. Asara. Menggerakkan ya, asara. Sama itu aqama dengan asara sama benar itu.
Iya. Kalau ana lah, misalnya apa itu? Anwala atau anyala? Nah, nailun kan gitu. Masdarnya nailun berarti dari anyala. Ya, anyala kemudian terjadi i'lal bitaskin menjadi anaila, yang fathah cocoknya alif sehingga menjadi anala, ya. Mudhari'nya yunilu, ya. Itu asluhu yun yilu, ya. Yun yilu. Maka ini tinggal memindahkan harakat ianya ke nun sehingga menjadi yunilu, anala yunilu. Nah, itu baru mau dari aja baru. Ya. Itu isim fa'ilnya sama aja ya. Asyara yushiru mushirun. Oh, sama kasusnya. Aqama yuqimu muqimun, sama. Asara yusiru musirun, ya. Anala yunilu munilun. Cuma tadi kalau dia yang hati-hati kalau asal awalnya adalah waw, ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang asalnya waw dan mana yang asalnya ya. Iya. Latihan 3. Uzkur mudhari'il af'alil atiyah. Summa su ismal maf'ul. Waddih ma hadasa fi ismil maf'ul minal i'lal. Buat menjadi isim maf'ul. Kemudian jelaskan apa yang terjadi pada isim maf'ul tentang i'lalnya. Roma. Buat isim maf'ul apa? Dia sulasi. Kalau sulasi tentu isim maf'ulnya sepola dengan maf'ul. Jadi ya Roma apa? Marmuyun. Marmoyun. Apa yang terjadi di situ i'lalnya? Marmuyun. Apakah i'lal bitaskin atau bukan? Ayo. Hah? Bukan. Bukan. Ya wawnya mati, bukan berharakat. Kira-kira i'lal apa ini? Kayaknya udah dibahas sebelumnya itu. Ini i'lal bil qalbi. Ya. Yang mana yang diganti? Qalbul waw ya'an. Waw diganti ya. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kapan waw diganti dengan ya? Pertama, kalau dia terletak sakinah ba'da kasrin, ya. Belum hafal ya? Yang kedua, mutatorrifah ba'da kasrin. Kalau dia berada di ujung kata sesudah kasrah. Yang ketiga, idza jitama'atil waw wal ya fi kalimatin ula minhuma sakinah. Faqulibatil waw ya'an. Ada 3 kasus. Sekarang, marmuyun. Kasus mana itu? Nomor 1, 2, 3. Kasus 3, ya. Kan berkumpul waw dan ya fi kalimatin. Idza jitama'atil waw wal ya fi kalimatin. Berkumpul waw dan ya pada satu kata. Ula minhuma sakinah. Huruf pertamanya mati. Faqulibatil waw ya'an. Yang ngalah selalu ya. Waw. Wawnya diganti dengan ya. Faqulibatil waw ya'an. Jadi apa? Marmuyun. Ininya begitu. Tapi yang cocok untuk ya itu apa? Ya mati tentu kasrah. Maka dia menjadi apa? Diidghamkan dulu. Ya
ya pertama ya keduanya diidghamkan menjadi marmoyun. Kemudian yang cocok untuk ya itu harakatnya kasrah sehingga menjadi marmiyun. Ya, panjang ceritanya. Qadha, apa isi maf'ulnya? Ini sama aja ya. Qadha yaqdi maqduyun. Ya. Jadi ini bukan i'lal bitaskin, tetapi apa? I'lal bil qalbi. Ya, qalbul waw ya. Dah itulah latihan. Nanti Anda cermati lagi. Kalau nggak diulang-ulang ini kaidahnya banyak banget untuk i'lal itu. Maka kalau nggak diulang-ulang, nggak tinggal di kepala bingung. Jadi ada buku udah diserahkan latihan. Kemudian didiskusikan sama teman. 2 orang gitu. Ini udah benar nggak begini, begini, begini. Harus ada usaha. Jangan hanya sekadar mendengarkan apa yang dari dosen. Jadi harus ada usaha dari mahasiswa untuk belajar bersama. Terakhir, ada i'lal bil hadfi. Jadi ini yang ketiga dari i'lal, yaitu pertama i'lal bil qalb, i'lal bil taskin, i'lal bil hadfi. Apa yang dikatakan i'lal bil hadfi? I'lal dengan membuang. Apa yang dibuang? Nah, itu dia. I'lal bil hadfi i'lalun bi hadfi harfi illatin. Yaitu i'lal dengan membuang huruf illat. Lisababi tahwili sighatin ila sighin ukhra. Disebabkan oleh berubahnya satu bentuk ke beberapa bentuk yang lain. Al-hadfu yahdusu fi fa'il fi'li. Mungkin yang hilang itu bisa terjadi pada fa fi'il khusus untuk fi'il misal, atau mungkin pada ainul fi'li kalau fi'il ajwaf, atau pada lam fi'il kalau dia fi'il naqis. Wa yahdusu aidan fil fi'li lafif. Maka juga akan terjadi kasusnya pada fi'il lafif. Lafif khusus mafruk. Ya, masih ingat nggak lafif ada 2, mafruk dengan makrun. Kalau mafruk, fa fi'il dengan lam fi'ilnya huruf ilah seperti waqa. Ya. Nah, itu juga terjadi. Kalau di mudhari'nya udah hilang fa fi'il. Waqa yaqi. Nah, ada lagi fa fi'ilnya. Tiba di amar, fa fi'il dengan lam fi'ilnya hilang. Qi. Gitu ya. Ini contohnya al-misal fil fi'il. Nah, ini dulu. Contoh pada fi'il misal seperti kata waqa'a. Mudhari' wa amruhu. Mudhari' dan amarnya adalah yaqa'u qa. Nah, maka dalam kondisi ini yang hilang hanya fa fi'il. Fa'ul fi'li mahdzufun fi sighatain. Baik pada mudhari' atau pada fi'il amar. Contoh pada fi'il ajwaf. Kalimat qala. Di waqulu belum ada yang hilang. Ini hanya di yaqulu terjadi yang lal bitaskin. Tapi di amarnya qul. Maka baru di sini terjadi pada amarnya yang lal bil hadfi. Nah, kita kan sudah belajar ini. Kemarin apa? Apa mizan sarfi dari qul? Masih ingat nggak itu? Yang tinggal hanya fa dengan lam. Jadi apa? Full ya, itu. Ini juga gitu. Ya qa apa mizan sarfinya? Ya al gitu. Qa apa? Al gitu ya. Nah, jadi mizan sarfi itu gunanya untuk melihat mana yang masih utuh unsur-unsur fi'il itu, maksudnya fa-nya, ainnya atau lamnya. Mana yang sudah kebuang atau mana yang diganti ya. Al-misal fi fi'li anaqis ya. Seperti rama. Pada mudhari' enggak ada, belum ada yang terjadi. Rama yarmi. Ya. Sa'a yas'a. Da'a yad'u. Tapi tiba di amarnya apa?
semua huruf ilat pada lam fiilnya hilang. Irmi, is'a, udu. Gitu. Maka lam fiilnya hilang. Contoh pada fiil lafif. Itu seperti tadi waqa. Mudhari'nya yaqi. Amarnya qi. Jadi pada mudhari'nya yang hilang fa fiil aja. Tapi kalau di amar yang hilang fa-nya dan lam fiilnya. Ya, sebetulnya ini hanya itu aja uraian mengenai i'lal bil hadfi. Ya. Jadi ada kasus-kasus di mana huruf ilatnya terpaksa dibuang, ya. Seperti kata qala yaqulu. Itu apa yang memaksa dia dibuang? Kalau kan caranya masih ingat nggak? Qala yaqulu. Bagaimana cara membuat fi'il amar? Kan dibuang dulu huruf apa? Huruf mudhara'ah. Kemudian dimatikan huruf akhir. Maka kalau dibaca gimana jadinya? Qul. Itu kan jadi mubazir gitu. Dari kondisi itu memaksa huruf ilatnya harus dibuang sehingga menjadi qul. Ya. Jadi ada kasus yang membuat huruf ilatnya memang harus dibuang. Nah, sampai di sini intahaina fil i'lal. Ya. Udah selesai kajian kita tentang i'lal bil qalbi, i'lal bil taskin, dan i'lal bil hadfi. Ya. Ini nggak perlu saya ini karena waktunya udah ini. Ini sekarang jam berapa ini? Oh, masih panjang ya, masih ada. Masih 8.53. Kita kan 9.40 ya. Ya, 9.40 ya, betul. Kita lihat aja latihan sebentar ya. At-tadribat fil i'lal bil hadfi. Hawil al-af'al al-atiyah ila al-mudhari' summa al-amar. Bayyin ma hadatsa min al-i'lal. Wasaba. Apa fi'il mudhari'nya? Ya sih, Bu. Ya, terjadi enggak i'lal? Terjadi. Terjadi. I'lal apa? I'lal bil hadf. Iya, gitu. Iya. Pada fi'il mudhari'nya. Fi'il amarnya apa? Sip. Sip, ya. Yang terjadi apa? Tetap aja i'lal bil hadfi dengan membuang fa fi'il. Wasaba yasibu sip. Kenapa? Karena fi'il amar selalu turunan dari mudhari' ya. Kalau udah di mudhari'nya udah hilang fa fi'il, pasti di amarnya juga hilang ya gitu ya. Pa. Kalau ini apa yang terjadi ya? Itu bisa kita olah ya. Di madi apa yang terjadi ayo? I'lal apa? Pada kata ba'a. Di wasaba nggak ada yang terjadi i'lal. Tapi di ba'a ada. Apa yang terjadi? Qalbul Alif bil ya. terbalik. Qalbul ya alifan. Ya-nya yang diganti alif. Kenapa ya diganti alif? Belum hafal. Di annal ya mutaharrikah ba'da fat'in. Karena ya-nya berharakat, baya, kan ya-nya berharakat ya. Dan dia terletak sesudah fathah. Faqulibatil ya alifan. Baya'a menjadi ba'a. Itu sama juga kalau kawala. Wawunya berharakat, kemudian sesudah fathah. Kawala menjadi qala. Sudah, apa fi'il mudhari'nya? Ya bi. Ya bingung. Terjadi nggak i'lal di sana? Enggak. Terjadi. I'lal apa? I'lal bitaskin. Asluhu yab'i. Lupa lah tuh. Iya. Hati-hati nih belajar beginian. Ini kayak matematik loh. Bikin otak kita harus konsen.
Apa fi'il amarnya? Iya. Bi. Hal hadatsa huna i'lal. Hadasa. Mal i'lal. I'lal bil hazaf. Iya, i'lal bil hadz ya. Bi ma mizanu sarfihi Fil. fil. Ya. Udah paham ya? Bisa nggak tuh diterusin ke belakang ya? Coba Anda coba-coba itu. Ya. Qada. Nah, tanya di qada apa yang terjadi i'lal, ayo. Bingung lagi. Saya tanya, di akhir qada itu ya atau alif? Alif. Ya alif, hati-hati ya. Kalau ya dia pakai titik. Itu alif. Ya. Tapi alifnya berasal dari Ya. iya. Jadi ini apa? I'lal apa? I'lal bil qalb. Apa yang diganti? Ya ke alif. Qalb. Tuh, terbalik lagi kamu. Oh iya benar ya, benar ya. Qalbul ya alifan. Saya yang salah. Qalbul ya alifan. Kenapa diganti ya menjadi alif? Ah, Ibu panjang banget pertanyaannya. Ya iya gitu. Itu namanya membedah kosakata. Kenapa ya diganti alif? Ayo. Li'anna ya mutaharrika ba'da fatin. Ntar diapalin ya. Kaidah-kaidah itu diapalin. Soalnya dalam ujiannya pasti ada nerangin. Nanti. Lima ada. Pasti tuh. Kalau nggak hafal kaidahnya nggak bisa jawab. Iya. Ya qadi. Terjadi i'lal nggak? Terjadi Apa? i'lal bitaskin. Mana i'lal bitaskin? Itu asalnya yaqdiyu. Cuma kenapa nggak ada damahnya? Karena berat bagi dia menerima harakat. Jadi dibaca yaqdi aja. Apakah ada ciri ilal? Nggak ada. Yang lalu bitaskin kan harus apa tadi kaidahnya? Huruf ilatnya mati. Sebelumnya ada huruf sahih yang salah. Huruf ilatnya berharakat. Sebelumnya ada huruf sahih yang mati. Baru. Jadi pada yakdi nggak ada yang terjadi apa-apa. Ya. Cuma kejadiannya hanya berat bagi huruf ya menerima harakat. Maka dia disukunkan aja. Yakdi. Gitu. Gak pernah dibaca yakdiu. Itu kan polanya sama dengan yadribu. Kan gitu. Yakdiu. Sekarang apa amarnya? Hmm? Ini nggak mantap saraf satu ya susah. Jangan senang-senang aja udah lulus saraf satu. Tapi nggak bisa memanfaatkan ilmunya di saraf dua. Ya repot. Apa? Ini yang belajar cuma 2 orang aja ya? Yang lain nggak ada ya? Udah pada datang temannya Fatimah?
Baru nambah 2 Ustazah. Baru 16. Baru nambah 2 Oh, jadi menambah 2. Masya 12. Allah. Gimana nih anaknya Pak Hakam nih? Belajar kayak gini. Pada ngantuk kali saya. Ya, puasa dibuat alasan. Ya. Rasulullah berperang di bulan puasa dia. Kamu suruh belajar begini aja udah KO. Di kan gitu. Terjadi nggak yang halal di situ? Terjadi Apa? i'lal Kita bil setuju. hadaf. Bil hadaf. Ya. Ma mizanu sarfihi. Halo? If i. Ya. Dah, cobain tuh semua ya yang ke belakang jangan ditunjukin semua. Coba dijalankan pikirannya. Latihan nomor 2, Iqra'il jumlataini atiyataini. Kurang taknya itu. Atiyataini. Summa bayyin ma hadasa minal i'lal fil kalimatil lati tahtaha khattun. Tahtahu khattun. Ya. Kemudian apa yang terjadi pada kata yang bergaris di bawah. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh ini ayat Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu kataku. Apa yang terjadi di situ? I'lal bil hadaf. Ya, lal bil hazaf. Apa yang hilang? Ainul fi'il ya. Ain fiil. Alif Eh, ayo, apa mizan sarfinya? lamul fi'il fu. Oh, lo. Nah, ini kan ada hubungan dengan pelajaran saraf 1, lafif mafruq. Tahu nggak fi'il madinya apa? Ayo. Koa. Terbalik kamu. Waka. Kok kawa? Waka. Yaki. Sebelum masuk waw jamak, ki. Cuma berubah harakatnya menjadi dhamma karena waw yang cocok bagi dhamma. Menjadi ku. Jadi apa mizan sarfinya? Yuk. Qaf itu apanya fi'il? Ainul fi'il. Jadi apa? Jadi loh. Iya. Apa yang hilang? Wa fa'ul fi'il. Fa dan lam ya. Fa dan lam fi'il. Fa fi'il dan lamnya fi'il ya. Pada fi'il mudhari kalau dalam kata ku ya fa dengan lamnya hilang ya. Kalau fi'il mudhari'nya yang hilang apa? Fa-nya aja. Nomor 2, ya muslimuna. Ini ud'u ya. Bukan da'au. Ud'u at-tafrid. Ayo. Apa mizan sarfi dari ud'u? Apa fi'il madinya? Da'a. Mudhari'nya, Ya da'u. amarnya. Uda'u. Apa yang hilang? Gak ada. Ada.
Lam fi'il hilang. Waw itu waw jamak itu. Kan ya muslimun. Maka apa jadinya mizan sarfinya? Uf'u. Wawnya waw jamak bukan waw lam fi'il itu. Anda balik lagi deh ya, belajar buku saraf satunya dipahami bener deh. Kacau nih kayak gini deh. Udah masuk ke saraf 2 tapi saraf satunya nggak dikuasain. Bingung jadinya. Sudah? Sudah selesai materi i'lal. Al-an nadkhul ila ibdal. Harusnya hari ini udah masuk topik 2 loh ya. Kemarin udah masuk ke tashir kemarin. Ini Anda baru ibdal. Lama banget nih. Ini baru masih topik 1. Topik 1 kan i'lal wa ibdal. I'lalnya sudah selesai. I'lal yang terdiri dari 3 macam. Bil qalb, bil taskin, dan bil hadfi. Sedang ibdal ini hanya 1 topik saja. Ya. Jadi sebetulnya semuanya materi 1 ini berapa topik itu? I'lal bil qalbi ada 5 topik. I'lal bil taskin 1 topik. I'lal bil hadfi 1 topik. Jadi i'lal aja 7. Ya. I'lal ada 7. Tambah 1 lagi ibdal. Itu jadi berarti topik 1 itu ada 8 persoalan yang harus Anda kuasai kaidahnya. Kasus-kasusnya masing-masing. Nah, al-ibdal huwa wad'u harfin sahihin makana harfin akhar. Jadi katakan ibdal yaitu meletakkan huruf sahih di tempat huruf yang lain. Artinya mengganti huruf sahih dengan huruf yang lain. Biasanya dengan huruf sahih juga. Di sini tidak ada lagi kasus-kasus huruf ilad. Dan dia juga sangat spesifik. Wa yahdusu fi taghyiril fi'li ila bab iftial. Hanya terjadi kalau sebuah fi'il diubah ke bab iftial atau dia menjadi mazid biharfain hamzah wa ta. Fa'ala, fa'ula, fa'ila berubah menjadi ifta'ala. Ya. Yang diubah itu adalah ta'nya itu nanti ya. Ta iftialnya itu yang diubah-ubah gitu. Ya, maka dia terbagi kepada 2, huwa yanqasimu ila qismain. Ya. Bagian 1. Idza kana al-fi'lu sulasi al-mabdu'i bidalin au zalin au zayin idza urida bina'ahu ala wazni ifta'ala tubdaluta iftialnya, ta iftialnya fihi dalan. Maka ta iftialnya ini, nitanya ini, itu diganti dengan dal. Kapan dia diganti dal? Kalau fa fiilnya. Artinya dimulai. Maksudnya fa fiilnya dal, zal, zai. Jadi kalau ada fiil yang fa fiilnya huruf dal, atau huruf zal, atau huruf zai, jadi ada 3 ya, dal, zal, zai. Maka pasti taknya diganti dal. Contoh, ini ada kata dafa'a, zahama, zakara. Dafa'a fa fiilnya dal, zahama fa fiilnya zai, zakara fa fiilnya za. Ya. Kalau kita ubah 3 fiil ini ke dalam pola iftala, maka tadi taknya ini berubah menjadi dal. Maka dia akan menjadi iddafa, taknya hilang ya. Karena taknya diganti dal.
Nah, baik dalam bentuk madinya kah, mudhari'nya kah, atau masdarnya, isim fa'ilnya, isim maf'ul. Dari segedi semua istiqaqnya. Ini tadi belum dibaca. Wa yahdusu hadzal ibdal fi masdarihi wa fi jami'i mustaqqatihi. Jadi ibdal ini juga akan terjadi baik di masdarnya, baik di semua istiqaq isim mustaqnya gitu ya. Maka di sini fi'il madinya iddafa'a, mudhari'nya yaddafi'u, amarnya iddafi'. Masdarnya iddifa'an. Isim fa'ilnya muddafi'un. Si maf'ulnya muddafa'un gitu ya. Dan seterusnya. Sekarang zahama, maka diubah menjadi ifta'ala menjadi izdahama. Yazdahimu, izdahim. Izdiham, muzdahim, muzdaham. Ya. Zakara ini kalau dibuat menjadi ifta'ala menjadi izdakara. Ya, yazdakiru, izdikar, muzdakirun, muzdakarun. Ya. Jadi yang digantinya huruf yang diganti itu adalah huruf ta, digantinya dengan dal. Kapan diganti dengan dal? Kalau fa fiilnya dal, zal, zai. Jadi untuk 3 huruf yang berbeda tadi. Nah, ini hampir sama aja dengan kasus bahasa Indonesia itu. Kemarin sebagai contoh, sapu berawalan me. Kan diubah juga itu. Ada nggak me sapu? Nggak ada. Apa? Jadi menyapu. Gitu ya. Ya, menyapu. Jadi apa? Awalannya jadi berubah. Awalnya kata dasarnya sa, es. Tiba di awalan me menjadi eng. Menyapu. Kalau itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa serapan dari bahasa Arab, jangan. Syukur. Tetap aja. Mensyukuri. Mensyukuri. Jangan menyukuri. Menyukur nanti nyukur rambut gitu ya. Beda itu. Itu dari cukur. Cukur menyukur. Ya. Nyukur rambut. Beda nanti ya. Anda juga harus belajar ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu bahasa kita sendiri. Ya. Jangan karena asik belajar bahasa Arab, bahasa Indonesianya, kaidahnya nggak ngerti. Soalnya suatu saat Anda juga harus menulis apa karya ilmiah dengan bahasa Indonesia. Ya. Sudah, apa lagi? Dah selesai itu kasus pertama. Kasus kedua apa? Ini yang kedua. Idza kana al-fi'lu sulasi al-mabdu'u bisad, dot, to, za. Nah, ini huruf-huruf velar semua. Huruf-huruf berat ya. Sad, dot, to, za. Kalau fa fiilnya itu salah satu dari sad, dot, to, za. Kalau diubah menjadi bab ifta'ala, maka taknya diganti to. Tak diganti to. Ya. Tubdalu tak iftial tanya ini qa'an. Yahdusu hadzal ibdal aidan fi masdarihi wa jami'i fi jami'i enggak ada waw ya. Wa jami'i mustaqqatihi. Seluruh kata turunannya. Contoh, ini ada kata sona'a. Ini fa fiilnya shad. Doroba, fa fiilnya dot. Tola'a. Ini tola'a ya, bukan zo ini ya, buang titiknya. Tola'a. Kemudian zahara. Jadi ini udah mewakili ada shad, dot, toza. Kemudian diubah menjadi bab ifta'ala. Maka taknya diganti dengan to. Sona'a menjadi istona'a. Ya, baik masdarnya istina mustani'un. Kemudian doroba menjadi ittoroba. Ittirab. Muttaribun. Ya, bergetar gitu ya. Ittirab ya. Kalau tola'a menjadi ittola'a. Ittila muttala'un. Kalau zahara menjadi iztahara. Izhar
Salah ini ya. Tinggal taknya itu. Iltihar ya. Ini ada taknya. Muztahirun. Ya. Jadi ini asluhu. Ini ada tinggal juga ini. Istona. Istona itu asalnya istona. Istana. Tapi berubah menjadi istona. Ittaraba menjadi ittaraba. Nah, ini salah juga nih. Ittala'a ya. Iztahara. Ini salah ini ya. Saya belum sempat mengeditnya gitu ya. Udah selesai itu. Kasusnya hanya itu aja pada 6 jenis fiil. Yang pertama ya dikelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 kalau fa fiilnya dal zal zai. Yang kedua kalau fa fiilnya saddat taza. Kalau fa fiilnya dal zal zai maka ta iftialnya diganti dal. Kalau dia saddat taza maka ta iftialnya diubah menjadi ta. Kenapa itu harus diganti? Nah, itu masalah lingkungan namanya itu. Ya. Coba kata tadi apa? Dafa. Masuk diubah menjadi bab iftalah. Coba dibaca deh. Gak enak deh. Id tafa. Jadi ada letupan-letupan di situ. Jadi ada bunyi sebelumnya bunyinya lembut, kemudian datang ta yang keras, maka terjadi letupan id ta. Maka diubah supaya lembut diganti dengan dal menjadi idda. Jadi lembut ya. Zahama izta izta. Itu juga terjadi letupan maka diubah menjadi yang lembut izda izda. Nggak ada lembutnya. Nggak ada lagi letupannya. Zakara juga gitu. Ilta ilta. Maka diubah menjadi ilda. Jadi kedengarannya lebih enak didengar. Begitu juga kayak gini. Sona. Coba ista. Jadi ini hurufnya velar artinya hurufnya tebal. Kemudian bertemu dengan huruf ta yang tipis. Ista. Ya. Ilta. Kemudian ilta. Izta. Nah, itu. Nah, karena itu untuk supaya nyaman di alat ucap kita, maka semua taknya diubah menjadi to. Ya, jadi istona'a, ittoraba, ittola'a, kemudian iztohara. Jadi itu ya. Jadi itu masalah lingkungan dari titik artikulasi gitu ya. Karena berubahnya dari huruf tafkhim gitu misalnya huruf yang tebal orang ini kemudian ketemu dengan huruf yang tipis gitu ya. Bunyi yang tipis gitu ya. Atau kalau dibunyiin dia terjadi letupan gitu maka untuk melembutkan letupannya diganti taknya dengan dal. Jadi ini ada sebabnya gitu ya. Tapi ini bukan dibuat-buat, sudah jadi ya orang Arabnya seperti itu berbicara sehingga ditemukan oleh ahli bahasa bahwa terjadi proses asimilasi di sini gitu disebabkan oleh lingkungan bunyinya gitu. Ya. Dengan belajarnya ini maka sudah selesai baru topik 1. Ya, jadi Anda baru selesai topik 1 ya. Ini latihannya banyak nih. Ada juga tadribat amahnya di sini. Ya. Ya. Saya tidak akan berikan latihan ini. Ini Anda usahakan sendiri. Saya akan masuk karena biar sejajar dengan teman kelas yang lain. Maka saya akan masuk
ke materi baru. Ya. Iya. Saya beri deh waktu kalau ada yang ingin bertanya tadi. Jadi udah ada 8 topik tadi untuk materi 1. Yang lal bil qalbi ada 5. Yang lal bil taskin. 8 apa berapa tadi? 5. Yang lal bil taskin 6. Yang lal bil hasfi 7. Tambah ibdali ada 8. Jadi itu yang harus Anda cermati. Itu jangan ditunggu-tunggu pas mau ujian aja belajarnya. Dari sekarang dicermati latihan-latihan. Dan kemudian, oh ya lupa tadi, tadribat amahnya itu harus Anda laporkan ke Pak Hakam lewat apa? Kalau latihan biasanya pakai apa? Google Form ya, apa? Iya Bu, nanti Bu. Ya, nanti dengan Pak Hakam. Nggak ada pertanyaan? Saya suruh bertanya, nggak bakalan ditanya deh. Jadi saya nggak ngerti, ini paham apa nggak paham gitu. Pernah nggak ada yang bertanya. Maka saya asumsinya orang yang nggak bertanya sudah paham gitu. Pasti asumsinya begitu. Ya. Dah, ini waktu tinggal 9.23 sampai 9.40 berarti ada 17 menit. Ya, masih panjang gitu ya. Untuk berbicara tentang tasghir ya. Ada nggak yang udah pernah dengar istilah tasghir? Belum ya. Kalau kita telusuri kata tasghir itu fiilnya kira-kira apa itu? Fiil madinya. Tasghir itu masdar. Madinya kira-kira apa itu? Sogoro. Saghara ya. Saghara yusaghiru tasghir. Kalau hanya fiil aja artinya apa? Fiil madinya. Fiil madi yang mujaradnya. Kecil istilah. Kecil. Tapi kalau saghara Mengecilkan. mengecilkan. Jadi di sini ada perubahan bentukan kata. Mulanya normal seperti biasanya yang kita kenal. Kemudian dia bisa juga diubah bentukannya menjadi maknanya itu seolah-olah dikecilkan. Maka namanya proses ini adalah tasghir. Siapa yang kenal di antara Anda ini mengenal sebuah kosakata, mungkin pernah dosennya nyebut, oh itu tasghir gitu. Siapa yang sudah pernah dengar? Ada nggak? Saya Prof. Apa? Misal kitab menjadi kutaib, Kitab, kutaibun. Kitab artinya, buku, kalau kutaib, buku kecil. buku saku gitu ya. Bisa begitu ya. Buku kecil. eh Sudah pernah diberikan oleh dosennya ngajar itu? Hanya baru begitu doang atau apa? Sudah tahu konsepnya? Yang barusan jawab siapa ya? Saya Prof. Siapa namanya? Tarik, Siapa? tarik Prof. Torik ya. Anda udah pernah belajar konsep tasghir? Belum Prof. Belum. Cuma disebut aja sama dosennya itu tasghir gitu ya. Iya Prof. Pas karya kemarin. Oh iya iya iya. Waktu di 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 mana? Di mana? Korea Arabia kemarin? Di rumahnya Bu Fatwa Prof. Ya. Saya mengingat nama daerahnya kok jadi hilang di kepala saya. Kok bisa hilang ya?
Apa nama kampungnya Bu Fatwa? Rorotan. Rorotan. Astagfirullah. Ya itu tuh. Gejala saya sekarang itu udah kayak gitu tuh. Suka hilang kosakata. Padahal ya biasa dipakai bisa suka hilang. Ya. Pernah dengar kata buhairah? Tasghir min bahr, Apa artinya? danau. Danau ya. Kira-kira itu tasgir apa bukan enggak itu? Tasghir sudah. Nah, kira-kira ukuran besarnya apa namanya? Bahrun. Bahrun ya. Nah, maka di sini nanti akan Anda kenal istilah selain tasgir nanti apa? Kalau dia tadi kitab Kutayyib gitu, bukan Kutaibun ya, Kutayyib itu ya. Maka nanti apa? Maka Kutayyib itu namanya musawwar atau musawwarah. Artinya kata yang sudah ditasghirkan. Sedangkan kitabnya namanya apa? Masih dalam kondisi normalnya. Itu namanya mukabbarah. Ukuran aslinya. Jadi ini nanti akan ada istilah tasghir, musagharah, mukabbarah. Jadi kalau saya tanya tadi, buhairah itu tasghir. Ma mukabbaruhu atau ma mukabbaruha gitu. Apa mukabbarnya? Bahrun gitu. Ya paham ya? Dari segi istilah ya. Sekarang kita pahami dulu konsep apa itu tasghir. Kemudian kita akan mengenal bentukannya. Jadi mengenal ta'rifnya, definisinya, dan akan mengenal bentukannya seperti apa. Ya. At-tasghir huwa tahwilul ismil mukabbar. Nah, ini ketemu mukabbar ya. Yaitu proses mengubah isim mukabbar. Ya. Artinya isim atau kata benda yang berukuran besar. Besar di sini normal gitu ya. Tetapi dia mu'rab ya. Tahwilul ismil mukabbaril mu'rab. Paham Anda pengertian mu'rab? Apa itu mu'rab? Isim mu'rab apa artinya? Kok nggak ada yang jawab? Isim yang berubah karena keadaan. Isim yang bisa berubah-ubah harakat akhirnya ya. Bisa U, bisa A, bisa I kan gitu. Itu namanya isim mu'rab. Apa lawannya? Mabni. Isim mabni. Apa contohnya isim mabni? Ramadana. Itu mamnu' minas shorof. Itu bukan mabni. Fi'il madi. Hah? Fi'il madi mabni. Fi'il madi kok isim? Orang berbicara isim kok fi'il. Isim mabni. Masa nggak ada satupun yang tahu isim mabni? Arfujar. Huruf bukan isim. Astagfirullahaladzim. Kita kan berbicara isim. Kata dalam bahasa Arab ada 3. Isim, fi'il, huruf. Yang ini campur aduk. Kita berbicara isim. Isim mabni apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Hadza, hadihi. Boleh nggak itu? Hadihi itu boleh diubah-ubah. Hadihu, hadiha. Kan enggak gitu. Apalagi selain isim isyarah? Isim domir. Domir. Wa. Wa itu boleh nggak diberi diubah-ubah artinya hu, hui. Enggak gitu. Anta. Nggak ada anta, antu, anti. Walaupun ada anti tapi persoalannya lain lagi gitu. Tetap aja dia mabni namanya. Tapi nggak bisa antu.
Apalagi isim mausul ya. Isim mausul, isim isyarah, isim dhamir, isim istifham ya. Saya bukan menyebut huruf istifham. Isim istifham seperti man, ma, aina, mata. Isim istifham. Ya. Itu nggak boleh ditasghirkan. Karena syarat untuk bisa mentasghirkan isim kalau isimnya mu'rab. Jadi isim-isim yang tidak termasuk kategori isim mabni. Artinya yang bisa diubah-ubah. Harakat akhirnya bisa u, a, i. Rajulun bisa rajulan, bisa rajulin. Gitu misalnya. Itu boleh. Itu namanya isim mu'rab. Nah, jadi huwa tahwilul ismil mukabbaril mu'rab. Jadi mengubah isim yang mukabbar yang tadi yang ukuran normalnya itu dan dia juga termasuk kategori isim mu'rab kepada salah satu ila ihda siyaghi salasin. Ke salah satu bentukan yang 3. Jadi tasghir itu bentukannya ada 3 macam. Ya, ini udah definisinya udah selesai. Sekarang kita masuk ke sighatihi. Bentukannya. Pertama, ala wazni fu'ailun. Ini juga Anda harus menghafal pola. Polanya fu'ailun. Ya. Kapan isim mukabbar ditasghirkan dengan fu'ailun? Lilismis sulasil mu'rab. Kalau isimnya terdiri dari 3 huruf dan dia mu'rab. Nah, seperti tadi rajulun itu berapa huruf? 3. Ya, maka itu bisa dan dia bisa kita tahu dia bisa tadi rajulan, rajulun, rajulin berarti dia mu'rab. Nah, karena dia 3 huruf, apa tasghir dari rajulun? Pasangin polanya. Rujailun. Apa artinya rajulun? Laki, Laki-laki gimana? muda, Muda. Loh. Laki-laki dewasa, dewasa. Sekarang rujailun. Masih dewasa enggak? Masih laki-laki dewasa enggak? Enggak. Masih. Cuma postur tubuhnya kecil. Tidak normal. Siapa yang bisa beri contoh? Orang laki-laki dewasa tapi bentuk tubuhnya tidak normal. Kecil. Kita tidak menjelek-jelekan siapa-siapa ya. Ini hanya contoh. Siapa? Artis. Dausmini. Iya, itu dia. Si Dausmini itu laki-laki dewasa atau bukan? Iya. dewasa, Dewasa banget, punya istri, punya anak nih ya. Walaupun posturnya nggak normal. Paham ya? Jadi berubah makna. Cuma nanti makna ini tujuan kita mengubah kosakata mukabbar menjadi musaggar itu ada nanti 6 maksudnya. Salah satunya karena postur tubuhnya kecil. Apakah postur tubuh aja? Tidak. Misalnya ada kalamun, pena ya, atau pensil gitu. Tapi ada dijual di pasar tuh penanya ukurannya pendek-pendek gitu, ada nggak? Pernah lihat nggak? Saya punya dulu tuh waktu kecil senang gitu. Ya, biasanya panjangnya itu berapa ya? Berapa itu pena? Berapa pena itu berapa senti itu ya? Ya ini gini ya. Tapi mungkin separuh gitu.
Sekarang, apa namanya pena yang ukurannya separuh tadi itu? Kulaimun. Kulaimun gitu. Bentuknya nggak sesuai. Atau misalnya apa? Syajarun yang dibonsai. Namanya jadi apa jadinya? Sujairun. Sujairun gitu. Ya, dibonsai. Paham ya? Inilah. Nah, ini baru namanya satu maksud, baru satu tujuan kenapa orang mengubah bentukan isim dari mukabbar kepada musaggar, karena memang bentuknya tidak normal lagi, tidak sesuai dengan aslinya. Gitu. Itu baru salah satu ya, nanti akan kita lihat di belakang. Ini, maka dia dengan caranya apa? Bidhammi awalihi, dengan mendomahkan awalnya. Ya, fu. Ya. Wa futihasanihi, dan kemudian huruf keduanya diberi harakat fathah. Kemudian ditambahkan waziyadati ya salisah, ditambahkan sesudah ainnya itu ya. Ya-nya itu mati sakinah. Tusamma ya tasghir. Ya-nya itu disebut dengan ya tasghir. Fu'ailun. Ya-nya itu namanya ya tasghir. Contoh misalnya ada bulan. Qamarun. Tapi bulannya setengah gitu misalnya. Nah, bisa saja kita katakan kumairun gitu. Atau mungkin kita menggambar anak-anak gitu. Dia bikin satu gambar bulannya normal, yang satu lagi kecil, maka yang satu namanya kumairun. Yang besar yang biasa namanya kamarun. Ya. Paham sampai sini? Sekarang bentukan kedua. Ainnya ada dua di sini. Fuailun. Ini khusus untuk kata yang berasal dari 4 atau 5 huruf. 4 dan 5. Hanya 4 dan 5 ya. Yang alladzi laisa qabla akhirih harfu mad. Yang mana sebelum akhirnya nggak ada huruf mad. Ya. Nggak ada huruf mad. Sebelum akhir. Kemudian kalau dia 4 huruf bisa langsung kita tasghirkan. Misalnya di sini mimbarun menjadi munaibirun. Ya. Itu minbar ada 4 huruf. Langsung bisa munaibirun. Jadi kalau tadi nomor 1 sebelum ya tasghir harakatnya fathah. Tapi kalau dia 4 sesudah ya nisbahnya sesudahnya ini menjadi kasrah. Fu'ail. Ya, fu'ail. Kalau tadi fu'ailun. Ya. Sebelum ya-nya tetap sama-sama fathah. Tapi kalau untuk yang bentukan kedua sesudah ya-nya berharakat kasrah. Fu'ail. Mimbar munaibir. Ya. Ini benar-benar dihitung 4 huruf gitu. Kalau dia 5 gimana caranya? Nah, ini contohnya Safar Jalun. Ini bisa nama orang, nama suku gitu ya di Arab gitu. Safar Jalun. Itu berapa huruf? 5 huruf. Hurufnya asli enggak semua? Asli. Kalau asli semua, maka untuk mentasghirkannya harus dibuang huruf akhirnya. Sehingga tasghirnya menjadi sufairijun. Sufairijun. Ya. Lamnya hilang. Ya. Itu kalau hurufnya asli semua. Tapi kalau ada salah satu hurufnya huruf tambahan, maka yang dibuang huruf tambahannya, huruf zaidahnya. Seperti contoh mudahrijun. Mudahrijun itu isim fa'il dari dah raja. Mimnya huruf zaidah. Maka waktu ditasghirkan mimnya dibuang. Sehingga tasghirnya menjadi duhairijun. Ya. Fu'ai
Yang ketiga fu'ail. Oh, ain keduanya pakai ya lagi. Enggak dikatakan dia ya tasgir, enggak. Yang ya tasgir yang pertamanya aja. Kalau ya ini apa? Itu karena sebelum akhir dari katanya ada huruf mat. Ya. Lilismil khumasi untuk fi'il yang 5 yang sebelum akhirnya huruf mat. Contoh misbahun. Ya, maka di sini nggak ada yang dibuang gitu. Maka tetap aja jadi musaibihun. Alifnya diganti dengan ya karena sebelumnya berharakat kasrah. Musaibihun. Usfurun menjadi usfur sebelum roknya ada huruf mat waw ya. Maka tiba di tasgirnya burung-burung kecil gitu musaifir ya. Ini mandilun ya. Ini ya-nya tinggal mandilun. Sapu tangan mandilun. Maka tasgirnya menjadi munaidilun. Itulah 3 macam bentukan atau sirat dari tasgir. Ada fu'ailun, ada fu'ailun, ada fu'ailun. Ada 3 macam. Ya, selesai topik 1. Jadi cuma harus Anda paham kapan dia fu'ailun kalau dia sulasi. Kapan dia fu'ailun kalau dia rubai dan khumasi yang sebelum akhirnya tidak ada huruf mat. Kalau dia rubai langsung ditasgirkan sepola dengan fu'ail. Kalau dia khumasi, kalau dia semua hurufnya asli maka huruf akhirnya dibuang baru ditasgirkan. Kalau di dalam fiil, di dalam kata itu ada huruf tambahannya yang dibuang baru ditasgirkan. Sedangkan fu'ail kalau yang 5 huruf tetapi huruf sebelum akhirnya adalah huruf mat. Huruf matnya bisa iya, bisa alif, bisa waw ya. Di sini contohnya hanya alif dan waw gitu. Nah, itu selesai mengenai definisi intahal waqt wa intahad dars. Ya. 44. Cukup 1 aja dulu. Berarti Anda udah masuk aja gitu. Kita belum masuk ke materi kedua ini tadi. Tujuan tasgir itu ada 6. Anda boleh baca-baca deh kira-kira apa gitu ya. 6. Indakum soal. Tolong diingatkan, ini akaratnya belum ya untuk minggu depan. Minggu depan Anda masih kuliah apa enggak? Ayo. Udah libur apa belum? Libur sudah tanggal 19. Libur ya, karena libur Lebaran mulai tanggal 19. Berarti hari ini adalah hari terakhir kuliah kita di bulan Ramadan ya. Kemarin udah sampai ini nih. Udah saya selesain biar sama deh ya, teman-teman. Ringkas saja ya, nanti ulang di rumah ya. Yang pertama tujuannya karena bentuknya kecil. Ala sighari hajmil ismil mu'arrab. Seperti kalbun, kulaibun. Anjing pudel gitu ya, kulaibun. Karena bentuk tubuhnya. Atau karena bilangannya sedikit. Taklilu adadihi. Jumlahnya sedikit, maka juga bisa. Durai himat. Itu namanya tasgir dari dirham. Dirham itu adalah uang koin. Nah, kalau jumlahnya sedikit boleh dikatakan, tapi lebih dari 3 juga gitu, 3 keping, maka itu namanya durai himat gitu. Nanti masalah menjamak-jamakkan ini nanti ada kaidahnya di belakang. Kemudian lidilalati ala qurbi zamanihi au makanihi. Karena waktu atau tempatnya sudah dekat. Contoh qubailal maghrib. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu kalau hanya qablal maghrib itu bisa zohor aja qablal maghrib namanya. Jam 3 qablal maghrib gitu. Jam 4 qablal maghrib. Tapi kalau dia tinggal 15 menit lagi untuk maghrib, maka biasa disebut qubaila.
Hampir masuk maghrib gitu ya. Atau dekat rumah, tapi dekatnya tinggal mungkin 5 langkah lagi atau 10 langkah lagi. Qurb, quraibun ya. Qurb ya. Sudah. Yang keempat tujuannya untuk memuliakan. Nah, ini aneh nih. Memuliakan tapi pakai tasghir. Kuwairisah ini peristiwa yang besar gitu ya, yang dahsyat gitu ya. Ada yang begitu aneh nih, terbalik gitu. Ya, dalam otak kita kalau mengecilkan itu ya menghina gitu. Tapi ini malah membesarkan gitu. Nah, yang menghina itu yang nomor 5. Lidilalati ala tahqirin. Untuk menunjukkan penghinaan atau merendahkan. Contohnya syu'airun. Ini dari syi'run. Anda puisi itu ada namanya puisi picisan gitu yang dianggap rendah gitu. Maka itu namanya syu'airun. Ya. Atau misalnya ada istilah tiflun. Tiflun itu anak-anak, tapi ada istilah tufailun. Tufailun itu sudahlah anak itu dikecilin lagi. Itu karena sifatnya tufailun itu di orang Arab adalah sifat seseorang, maka dia disebut tufaili. Itu adalah sifat orang yang suka pergi ke pesta tanpa diundang. Kemudian makan kenyang-kenyang di situ. Itu namanya tufaili. Itu namanya sifat kekanak-kanakan. Orang kalau pesta itu hanya yang boleh orang yang diundang. Kalau nggak diundang jangan datang-datang. Itu memalukan. Gitu. Maka itu namanya tufailun. Ya. Tufailiyun. Kemudian ada juga untuk menunjukkan kasih sayang. Nah, ini contohnya ya bunayya. Dari ibnun menjadi bunay. Jadi ada 6 tujuan dari tasghir ya. Nanti Anda cerna lagi di rumah. Jadi materi kita sampai di sini ya Pak Hakam ya. Jadi untuk tasghir. Karena insya Allah minggu depan kita sudah nggak ada kuliah hari Rabunya ya. Dan baru kita akan ketemu tanggal berapa itu? Habis Lebaran tanggal berapa Pak? Rabunya. Tanggal berapa Bu ya? Ya Rabunya tanggal berapa itu? Saya nggak ada almanak di sini. Sudah nanti dilihat ya. Iya, Bu. Rabu setelah Lebaran ya, baru kita ketemu. Jangan lama-lama di kampung ya, yang pulang kampung. Ya, kalau sudah waktu kuliah ya kuliah gitu. Ya. Intahal waq wa intad dars. Naqtatim darsana hadzal yaum bihamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan bisa diberikan lewat chatting ke apa ya, terserah ya. Saya tutup. Jadinya berapa yang hadir? Cuma 15 orang. Ya. Masya Allah. Puasa mengganggu. Oh, puasa mengganggu lagi. Mengganggu perkuliahan. Benar nggak puasa mengganggu perkuliahan? Enggak ya. Harus semangat gitu. Ya, astazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup nggak nih Pak Kang? Waalaikumsalam. Ganti Bu, ganti. Ganti ya, ya udah.